kanker tumbuh karena gula. Gula datangnya dari karbohidrat. Turun naik gitu, saya udah mulai lepas sampai seterusnya sampai sekarang. Pertamanya kalau memang mungkin kayak sakau ya. Beberapa orang kalau kena cancer itu diam-diam, tiba-tiba gone gitu. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kali ini dalam testimoni ini saya bersama dengan satu keluarga yang bahagia yang menjadi anggota MOBI, tapi ingin juga menyampaikan suatu kabar yang menggembirakan bagi Anda, terutama untuk para penderita kanker. MOBI baru saja membuka suatu kelompok pelatihan yang sudah berjalan kurang lebih 3 bulan. Sekali lagi, inilah test case, adalah tempat kami meneliti, mengamati bagaimana olah pernapasan memberikan efek baik pada tubuh. Berikut ini saya perkenalkan adalah Pak Prayogi dan Ibu Ana, Ibu Yuliana dari Serpong, Tangerang Selatan. Beliau ingin bertestimoni mengenai pengalaman yang pertama kali mengenal MOBI dan bagaimana kanker yang sebelumnya sangat menghantui perlahan mulai bisa ditaklukkan. Artinya ini belum bisa tertaklukkan penuh, memang harus perjuangan. Tetapi perjuangan 3 bulan ini sudah memperlihatkan hasil. Baik, silakan Pak Prayogi dan Bu Ana. Mungkin silakan siapa yang dimulai dulu? Mulai dulu, silakan. Atau Bu Ana dulu. Cerita mengenai diabetes dulu deh. Saya kan di HP itu kan banyak grup, banyak temen di WA grup. Jadi tiap pagi ya pasti saya buka WA. Setelah saya lihat kalau yang ini, yang apa, kalau filenya yang besar, saya langsung hapus karena makan data. Saya pikir, saya cari, lihat, kok ini ada diabetes yang bisa sembuh tanpa ramuan, tanpa obat, tanpa alat. Saya nih diabetes sudah 15 tahunan kan. Terus obat juga dari Glucopak sampai Amaryl. Malah bahkan teman saya, suaminya tuh dokter internis, dia lulusan dari Jerman. Dia tahu saya minum Amaryl, dia kaget. Dia bilang, kamu kenapa minum Amaryl gitu tinggi? Dia bilang, kenapa nggak Glucopak yang lebih ringan? Saya bilang, ini kan dari dokter saya. Loh, sekarang saya juga dokter. Dia malah jawab begitu. Saya nggak mau bertengkar sama dia, ya udah. Saya bilang, oh, oke, gitu aja. Nah, terus saya nih dapat Amaryl karena kira-kira sebelum COVID ya, 3 tahun yang lalu, saya tuh mungkin karena gula terlalu tinggi, kalau nggak pas lagi nggak nafsu makan, gula saya turun bisa sampai 70, 60, saya mulai keringetan. Saya gemeter. Jadi di malam selalu saya ada biskuit di samping tempat tidur saya. Jadi kadang-kadang coklat semua. Kalau saya tuh sampai udah mulai keringet, saya ingat mama saya. Mama saya waktu dibawa ke rumah sakit, itu karena dia keringetan sampai nggak bisa ngomong, bajunya basah, diganti lagi, baju basah lagi, sampai di rumah sakit langsung suster tuh tahu kira-kira, kasih teh manis. Langsung kasih teh manis, pelan-pelan dia bisa pulih gitu, agak pulih. Terus kan opname. Nah, terus saya juga begitu. Saya tuh karena ada pengalaman dari mama, saya ingat. Jadi saya selalu ada makanan di samping tempat tidur. Nah, saya sambil merem aja saya suka kunyah itu. Makan sampai dia pulih. Baru saya bisa kembali tidur lagi. Nah, kan sengsara buat saya. Nah, satu waktu itu kira-kira ya 3 tahun yang lalu, pas sebelum COVID, saya sempat sampai di opnam sama dokter internis yang langganan kita di rumah sakit Primaya. Dulu namanya Awal Bros. Nah, dari situ terus dicek darahnya semua. Dari dia tiap hari saya dicek darah, pakai obat ini, hasilnya segini, cek ini, hasilnya segini. Kesimpulannya akhirnya Amaryl yang paling cocok sama saya. Jadi terus sampai sekarang saya minum Amaryl sampai ketemu MOBI. Nah, saya langsung kan daftar. Waktu saya daftar, Mary masih bilang, Bu, ini nggak bisa, Bu Yuliana. Ibu punya Oktober, April. Harus yang terbaru. Jadi saya langsung pergi
cek lagi ke biomedika lah, terus hasilnya oh ya ibu diterima karena ibu betul katanya penderita diabetes. Lalu saya masuk, gak lama ini operasi. Nah hasilnya operasi semua saya mulai ikut kan PMB. Nah ikut PMB saya mulai agak karena dia juga sakit, saya bilang kamu juga harus ikut PMB. Nah dasarnya tadinya suka manis, namanya kalau bikin kacang hijau itu saya bilang sama mbaknya jangan manis-manis ya. Ya, nah udah nggak manis, saya makan nggak manis, kurang manis. Saya suka kesel sama dia. Saya mau tambahin sendiri. Itu saya nggak tahu jadi semanis seberapa dia makan lah. Memang suka jajan pagi-pagi hilang, ya dia makan keluar, nanti pulang bawa gudeg gitu, bawa apa krecek, bawa apa lagi gitu loh, macam-macam suka bawa. Jawa banget itu, Jogja banget itu. Jawanya padahal dari tahun 6 ya, tahun 66 dari Blitar ke Jakarta. Sudah 55 tahun lalu waktu Pak Eko lahir itu. Iya. Iya. Ya itu kayak gitu ceritanya. Ya saya Betawi. Nah saya Betawi ketemu Jawa ya nggak cocok. Waktu ke Jawa pun begitu. Saya mau sayur asem. Lah keluar oke, orang Jakarta dibikin sayur asem. Lo ke manis saya bilang. Ini bukan sayur asem. Sayur manis. Udah banyak yang nggak cocoknya. Tapi lama-lama si rawon oke, suka, mulai suka gitu. Ya udah. Jadi kayak gitu ceritanya. Nah sampai dia sakit ikut mobil, saya percaya sekali. Saya selalu bilang, kamu jangan makan buah yang lain. Dia suka ngambil buah yang lain. Saya bilang jangan, kamu harus alpukat aja. Enak nggak enak, pokoknya alpukat. Kadang ada yang anyep, ada ini. Kita juga udah keliling cari yang terbaik. Habis nggak dapet gimana gitu. Apa perbedaannya menurut Ibu setelah menggunakan obat dan tanpa obat sama sekali dengan cara mau Ibu? Lah, itu saya merasa awalnya kan saya masih mungkin gulanya masih ngendap banyak kali ya. Terus saya berani-beranian lepas obat. Saya lepas obat, terus kok langsung saya mulai lagi. Udah mulai 70, saya kira udah 2 digit. Kaget juga, kok cepet sekali saya 2 digit. Loh, kok mulai saya keringetan, mulai saya gemeteran. Saya langsung rebahan di tempat tidur, saya WA. Pembimbing saya kan Pak Mirsa. Pak Mirsa, saya kok begini-begini. Wah, Bu, Ibu kena apa namanya hipoglikemia. Iya. Terus langsung Ibu makan biskuit ya, 4 gitu. Saya cepet-cepet makan biskuit 4, nggak mempan. 5 nggak mempan. Akhirnya saya ambil cookiesnya anak-anak yang coklat. Saya makan lagi 3, baru mendingan pelan-pelan hilang. Bu, Ibu belum boleh lepas obat, kata Pak Mirsa. Coba Ibu minum obat lagi, nanti sampai berapa ditambah berapa dibagi berapa di bawah 150 boleh Ibu lepas. Nah terus belakangan saya telaten gitu sampai 150 malah agak turun, kadang-kadang 102 110 nanti naik lagi turun naik gitu. Saya udah mulai lepas sampai seterusnya sampai sekarang. Pertamanya kalau memang mungkin kayak sakau ya, kalau pagi kan biasa kan sarapan, ini kan nggak sarapan. Jadi nggak sarapan kan kayak gemeteran, kayak pengen makan gitu. Tapi saya takanin sampai jam 12. 16 jam. Lewat jam 10-an gitu mulai hilang. Bahkan sampai jam 11-an nggak terasa lapar. Nggak, sampai jam 12. Akhirnya saya ambil lagi sampai 18 jam, IF 18 jam. Sempat kadang-kadang IF 19 jam. Kok bisa? Saya kepengen terus, tapi kagak nggak berani juga. Ya udah, topnya 19 jam, saya buka puasa sendiri. Kalau dia nggak tahan, jam 12 dia udah buka duluan. Ya udahlah nggak apa-apa. Saya bilang, ya udah. Anak-anak juga bilang, Mami jangan terlalu tekan papi, katanya udah umurnya banyak, biarin sedikit dikasih kelonggaran. Ya udahlah, saya bilang terserah kamu deh, gitu. Tapi awal-awalnya sempat saya marah sama dia. Pak Mirsa bilang, Ibu kok kadang-kadang tinggi, ya kenapa ya? Ibu stres ya, Ibu marah ya. Saya cerita, iya saya marah sama suami saya, gini cerita. Saya ceritain, oh nggak boleh, kalau Ibu marah pasti gula naik, Ibu stres gula naik. Akhirnya saya agak lepas sama dia, malah dia sekarang ikut terus malahan. Malah sekarang dia nurut
gitu. Oh, iya iya. Jadi cuman satu yang dia belum bisa lepas, nasi. Nasi. Dia minta nasi. Nah, saya bilang kalau gitu udahlah makan porang deh. Porang itu kan kalbonya 0. Ya udah, jadi bikinin dia sedikit, tapi saya takerin, bikin 1 mangkok, saya bikin 3 kali kasih dia makannya. Nggak boleh langsung 1 mangkok habis. Biasanya kan 1 piring penuh. Kadang kalau makanan yang dia suka bisa nambah. Nah, sekarang gulanya malah lebih cepat turunnya. Lebih cepat. Artinya Bapak sebenarnya tidak sakit gula, Pak? Sakit. Ada. Oh, sakit. Tapi baru 3 tahunan kira-kira. Belum lama. 3 tahun. Masih glukopak dia, dari dokter dikasih glukopak. Tapi kadang minum, kadang enggak. Dia suka lupa obat. Oh, begitu. Ya, terus saya pengen dari apa cerita Bapak Ibu tadi, ada cerita mengenai prostat yang ternyata menjangkit dan terdeteksi prostat. Bagaimana ceritanya, Pak? Silakan, Pak Prayogi. Iya, karena waktu itu malam-malam saya kencing bisa 6, 7, 8 kali. Jadi hampir setiap jam, setiap setengah jam mesti turun dari tempat tidur untuk melangkah ke toilet. Jadi lama-lama saya pikir, wah ini nggak bener nih, coba cek deh. Wah, akhirnya yaitu kedapatan saya kena kanker prostat. Dan salah satu pengobatan kata dokter mesti disuntik terapi hormon. Nah, saya 3 bulan sekali mesti kembali ke dokter. Nanti saya kembali lagi bulan 2 untuk disuntik di perut saya ini, dimasukin itu, disuntik yang namanya hormon itu. Untuk apa? Kata dokter, itu untuk menekan supaya tidak merembet ke kanker tulang, gitu. Jadi ya itu, jadi bebarengan dengan itu saya ikut MOBI gitu loh. Jadi, kenapa Bapak berpikir tertarik dengan MOBI, Pak? Ya, dengan kesaksian yang saya lihat di YouTube mengenai hal anti diabetes dan lain-lainnya ya. Dan sekarang ada satu kelompok, Pak Eko menyajikan kelompok untuk penyakit kanker, ya kanker. Cuman sayang ya, kok cuman ibu-ibu beberapa dan yang lain-lain kok nggak ada ya. Saya pikir sayang gitu loh. Kalau bisa 10, 20, 50 kan bisa rame gitu. Itu adalah masa uji, Pak. Uji. Sebenarnya pernafasan ini sudah sangat lama ada. Kita biasa lakukan offline. Jadi sebelum saya melakukan pelatihan online ini selama 2 tahun terakhir ini, sebenarnya pelatihan kanker itu benar-benar offline. Saya langsung mendatangi mereka, melatih mereka, menemani mereka agar mereka tidak merasa sendiri, Pak. Banyak pengalaman yang saya dapatkan dari penderita kanker itu. Ada yang mengembirakan, tapi lebih banyak yang menyedihkan. Semuanya selalu melewati masa yang harus mereka lewati. Dan dari situ saya bisa mempelajari bahwa ternyata orang sakit kanker itu mereka adalah orang-orang yang sendiri, Pak, sendirian. Mereka tidak punya teman yang membesarkan hati mereka, menguatkan hati mereka, ataupun bagaimana cara untuk melawan penyakit. Mereka dibiarkan. Oleh karena itu saya coba hadir. Tapi ternyata tidak cukup, Pak. Dibutuhkan sebuah kekuatan besar untuk membangun moral. Kekuatan besar, dan itu butuhkan sebuah komunitas yang sama-sama pikirannya sudah terbangun, sehingga semangat itu terbit dan kemudian membuat mereka mau berjuang. Semangat, ya. Ya, semangat membuat mereka mau berjuang, konsistensi untuk mendampingi mereka. Kalau andai kata semangatnya sudah terbangun, kita berikan dengan beberapa terapi yang berhubungan dengan pola makan dan pernafasan. Itu yang membuat mereka jadi daya juangnya untuk menggempur sakitnya makin besar. Nah, tetapi cara online ini adalah suatu hal baru, Pak, buat saya juga. Jadi mungkin hal lama kalau andai kata saya datangi langsung satu persatu. Tetapi ini hal baru buat saya. Oleh karena itu ada masa pengamatan 3 bulan. Dan lewat 3 bulan ini saya mendapatkan, oh kebetulan Bapak mendapatkan informasi yang baik hari ini. Dan itu luar biasa. Makanya, oh iya ini lebih baik kalau andai kata dijadikan komunitas yang lebih. Mungkin bisa lanjut, silakan. Ya. Pak Prayogi, silakan Pak. Ya, setelah itu saya diputuskan untuk operasi.
Itu udah selesai. Sekarang kan yang dia berterapi. Saya perlu lihatkan datanya dulu, Pak. Yang data yang mana ya, Pak? Yang ini dia. Ini pertama kali Bapak tahu ya? Oh iya, itu Desember 21. 2021. Jadi 2021 ya. setahun lalu. Setahun yang lalu. Setahun lalu Bapak punya hasil di sini adalah nilai rujukan 4 tapi hasilnya ada 16,36 dan itu sudah dianggap bermasalah. Ya. Iya, betul. Nah, ini menunjukkan bahwa Bapak Ibu sekalian yang mendengar ini dan melihat ini bahwa memang rujukan untuk prostat adalah 4. Nah, sedangkan Pak Prayogi adalah 16,3. Dan ini saya lanjutkan lagi. Yang kedua, ini adalah tanggal 21 April 20,15. Rujukannya adalah 4. Jadi naik dari 16 menjadi 20. Naik makin naik. Hanya dalam waktu 4-5 bulan. Kemudian ini adalah yang sebenarnya ada cek satu kali lagi Pak ya? Iya, betul. 160 ya? 141. 141. Di bulan apa itu Pak? Waduh, saya 141 kira-kira 6 bulan lalu? September kali ya. September kan Oktober dia operasi ya. 28 Oktober kan operasinya. Iya, operasi 28 Oktober. Jadi berarti September. September. Kira-kira 141. Iya. 141 itu di tanggal 9 bulan di bulan Oktober itu. Nah, justru setelah itu malah naik lagi Bapak dari 141 menjadi 269. Nyaris 2 kali lipat. Betul. Nyaris 2 kali lipat. Ini di bulan November 2022. Tapi anehnya pada saat Pak Prayogi sedang rajin-rajinnya latihan pernapasan, ini yang aneh adalah ini hasil yang mengejutkan. Pak Prayogi dapat 8,6. Langsung terjun. Ya, Anda lihat hasilnya. Dan itu karena berhubungan dengan PSA, berarti petanda tumor dari mulai hanya standarnya 4, naik sampai 200 hanya dalam waktu 1 bulan, turun menjadi 8,6. Mendekati ke angka standar kembali, angka rujukan. Nah, jadi luar biasa Bapak Ibu sekalian. Dan ini yang ingin disampaikan dengan Pak Prayogi. Silakan Pak. Saya menghimbau supaya teman-teman yang berusia 60 ke atas, apalagi 70, saya sudah hampir 80, saya 79. Jadi supaya hati-hati dikontrol mengenai PSA-nya. PSA-nya harusnya di bawah 4. Satu kawan saya ke Singapura waktu itu 7,6. Dokter sana bilang langsung dioperasi. Jadi berarti kalau sudah liwat dari 4 itu ya, 7,6, 9, 10, 12, 16, terus naik ke atas, itu mesti di-cut. Saya telat. Saya kenapa kena kanker prostat? Ya itu karena terlambat saya. Jadi saya ngecek di lab, saya suka rajin ke lab, tapi nggak rajin dokter. Dan tidak ada kawan-kawan yang memberitahukan bahwa, wah kamu bahaya loh ini, kamu mesti operasi. Itu nggak ada pernah bicara. Jadi saya pikir, pengalaman. Saya nggak berasa apa-apa. Cuman ya itu soal kencing. Gitu. Saya akan perlihatkan kepada Bapak Ibu mengenai apa itu sih kanker prostat, mungkin juga bisa menjadi wawasan bagi Bapak Ibu sekalian mengenai kanker prostat. Ini adalah sebelah kiri adalah kemih yang normal. Ini ada prostatnya, ada ureter. Ini di sini adalah kandung kemih. Nah, orang-orang yang terkena kanker dan ditandai dengan PSA akan timbul massa jaringan sel yang berkembang liar dan kemudian menutup pintu itu, ureter ini. Akibatnya orang yang terkena prostat biasanya kencingnya terhambat. Pada kejadian Pak Prayogi, pada saat begitu sudah mulai turun dari 269 tadi, turun ke 8 hanya dalam waktu sebulan, itu berarti massa kankernya sudah mulai hilang. Akibatnya terjadi daerah yang lowong, mulai kembali normal. Akibatnya ini menjadi terbuka kembali. Makanya akan kita kencing jadi agak sembarangan. Kadang-kadang ngompol. Kenapa? Karena yang menjepit hilang. Karena yang menjepit hilang, kencing kita jadi lebih berantakan waktunya. Dan kadang-kadang kita ngompol. Tetapi biasanya tubuh akan melakukan regenerasi. Sel-sel yang rusak atau dirusak
dan kemudian dengan pH yang dinaikkan, maka secara otomatis dia akan diperbaiki kembali. Tetapi pH harus jaga. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam pelatihan kanker untuk anti kanker dari MOBI ini adalah bagaimana melatih supaya pH kita meningkat. pH itu punya sifat racun bagi kanker. Karena kenapa? pH itu oksigennya tinggi. pH tinggi itu artinya oksigennya tinggi. Kanker tidak suka oksigen tinggi. Dia suka dengan kondisi asam. Dan biasanya itu pasti berhubungan dengan tingkat karbon dioksida yang tinggi di suatu daerah jaringan. Lalu dengan latihan pernafasan itu hampir sama seperti kita mempunyai cairan kemo. Bedanya kalau kemo dia akan merusak sel kanker tapi juga merusak sel kita. Tapi pH tidak. pH merusak sel kankernya tapi tidak merusak sel kita. Karena pH tinggi 8-9 masih bisa ditolerir oleh tubuh kita, tapi tidak bisa ditolerir oleh kanker. Kira-kira demikian cara kerjanya. Jadi lebih mengerti. Mungkin Pak juga mungkin lebih jelas. Nah, ya itulah seperti yang Pak Eko katakan tadi, itu benar sekali, jelas ya. Jadi ini didengerin banyak orang, jadi saya kira supaya menjadi kesaksian, supaya mereka lebih hati-hati lagi. Kemudian juga dengan pola makan. Pola makan itu kanker tumbuh karena gula. Gula datangnya dari karbohidrat. Nah, di mana Pak Prayogi sudah mengurangi banyak karbohidrat. Karena banyak karbohidrat, maka tubuh mulai menghentikan produksi gulanya, glukosanya, dan banyak memproduksi keton. Ceritanya kanker tidak mengerti keton itu apa, tidak mengenal. Karena dia tidak mengenal, maka dia akan mulai kelaparan. Tidak punya sumber tenaga, sudah gitu pH-nya tinggi. Dua-duanya meracuni. Makanya kalau andai kata dalam 1 bulan saja, 1 bulan luar biasa, dari 269 PSA turun menjadi 8 itu luar biasa. Keajaiban. Bagaimana tanggapan anak-anak Ibu setelah mendengar ini? Ya, mereka sih senang dan mereka juga sekarang cari tahu MOBI. Dia cari tahu di YouTube dan saya juga suka kirim. Jadi yang artinya bukan orang-orang biasa lah. Mungkin kalau orang-orang biasa, anak-anak nggak terlalu, wah itu bisa aja atau bagaimana. Tapi saya kasih dia yang umpamanya kayak profesor, kayak dokter, saya kirimin begitu sama supaya mereka tuh bisa lebih percaya. Akhirnya mereka tuh enggak pernah komentar lagi sekarang. Jadi ya puji Tuhannya ini di grup kita di sini di komplek rumah ini juga ada nobar. Nah, nobar itu selalu kan bawa makanan. Saya udah wanti-wanti sama dia. Kamu jangan ikut makan ya. Jadi di rumah kita makan dulu, rebusin telur dulu, kasih makan kuah ayam atau apa. Ya semua makanan lah. Kesukaannya kan cheese. Nah, saya kasih aja sepotong cheese dulu, dia makan. Sampai sana saya suka tanya, kamu makan enggak? Ya, enggak sih katanya. Tapi kemarin disodorin apa? Bubur. Oh, disodorin bubur. Udah di depan dia katanya enggak enak, jadi terima dimakan. Lah kemarin sate. Iya. Kamu makan? Dia bilang sate. Saya bilang kamu makan enggak? Enggak, dia bilang. Saya enggak makan. Saya udah bilang enggak. Ya udah mulai sekarang bisa pelan-pelan jadi melepaskan itu semua. Ya. Untung saya punya istri dan anak-anak sangat mendukung. Ya, betul. Nah, keluarga itu adalah senjata kita paling kuat untuk melawan sakit. Keluarga. Pada saat keluarga tidak mendukung, maka kita cepat patah hati, Pak, biasanya. Karena kita ingin melanjutkan perjuangan tidak didukung, rasanya tidak mantap. Kadang-kadang banyak yang mematahkan impian-impian kita untuk sembuh, Pak. Dan biasanya datang dari orang terdekat. Iya, betul. Ya. Kalau andai kata datang dari keluarga, istri, anak, itu mendukung, wah luar biasa. Kita punya daya 5 kali lipat untuk bisa. Iya, amin. Bagaimana tanggapan Pak Prayogi sendiri setelah melihat bahwa progresnya bagus? Iya, sangat senang dan sangat semangat untuk terus dukung saya. Bahkan beberapa orang kalau kena cancer itu diam-diam, tiba-tiba gone gitu loh. Oh iya. Iya. Nah saya enggak, saya kepingin saya di gereja dimanapun, saya bercerita supaya mereka hati-hati harus cek PSA yang benar, jadi supaya tidak terlambat seperti saya gitu loh. Oh iya, baik. Terima kasih banyak
Cuman itu aja. Ya, terima kasih banyak Pak Prayogi, terima kasih Bu Yuliana. Baik Bapak Ibu sekalian, saya menghimbau pada Bapak Ibu untuk yang menderita kanker, bergabunglah bersama kami agar Bapak Ibu mungkin saja mudah-mudahan mendapatkan pengalaman yang baik dan mungkin punya harapan, menerbitkan harapan bagaimana sembuh dengan tubuh kita yang ternyata mampu untuk melawan kanker. Amin. Bapak Ibu bisa menghubungi link yang ada nanti di bawah sini. Bapak Ibu bisa hubungi Ibu Yuli atau Pak Marianto yang nanti akan memasukkan Bapak dalam grup dan kemudian kita setiap Senin akan latihan pernafasan. Tetapi saya akan memberikan pesan suara atau voice note pernafasan yang harus Anda latih setiap hari khusus untuk kanker. Dan syarat untuk menjadi anggota adalah Anda harus bisa membuktikan bahwa Anda saat ini sedang dalam perawatan jalan atau ada bukti dari hasil lab bahwa Anda punya CA atau kanker antigen atau CA, bukti CA atau PSA. Dan itu dengan senang hati kami akan membantu menemani Bapak Ibu untuk melawan kanker itu sampai dia terkalahkan. Tidak usah pikiran biayanya, tidak ada biaya sini. Saya rasa demikian, Bapak Ibu. Terima kasih Bu Yuliana dan terima kasih Pak Prayogi. Terima kasih Pak Eko. Mudah-mudahan selalu sehat ya Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati semuanya. Baik, Bu Yuliana, Pak Prayogi, terima kasih banyak untuk pertemuannya. Jadi